Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jovita Amelinda dengan NIM 20110210027 dari Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip belajar konsep. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama, jenis-jenis konsep, yang kedua, pemilihan contoh dan non-contoh, yang ketiga, prasyarat belajar konsep. Apa itu konsep? Menurut Egan dan Kauchak pada tahun 2004 dalam Thomson, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Flavel pada tahun 1970 menyarankan bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam 7 dimensi, yaitu yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Yang ketiga, dimensi keabstrakan, bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Yang keempat yaitu keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Yang kelima, generalitas atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Dan yang keenam yaitu ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Dan yang ketujuh yaitu kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Masuk kepada pokok bahasan yang pertama yaitu jenis-jenis konsep. Menurut Fleming dan Levy, jenis-jenis konsep yaitu yang pertama konsep konjungsi atau penghubung. Konsep ini merupakan konsep yang paling mudah untuk dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, pada kalimat Budi dan Ani pergi ke sekolah, konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Yang kedua, yaitu konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep yang abstrak. Konsep konkret segera dapat diproses sebagai citra mental dan dengan demikian lebih mudah untuk diingat, sedangkan konsep yang abstrak tidak segera dapat diproses. Dalam konsep yang abstrak, diperlukan penjelasan lebih rinci, penyebutan ciri-ciri maupun strukturnya agar lebih mudah dipahami. Contoh dari konsep benda yang abstrak yaitu ilustrasi dari virus corona. Lalu jenis konsep yang ketiga yaitu konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Cara mudah untuk memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun dengan penggunaan sinonim. Misalnya, sebagai contoh yaitu metamorfosis capung. Lalu yang keempat yaitu konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Sebagai contoh, perbedaan hewan invertebrata dan vertebrata yang dapat dijelaskan dengan pemberian konsep dari ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut. Masuk kepada pokok bahasan yang kedua yaitu pemilihan contoh dan non-contoh. Yang pertama yaitu gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut menjadi objek yang penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Jika hanya menyajikan contoh saja, maka konsep yang dipahami akan terlalu luas. Sebagai contoh, mengajarkan konsep paus. Siswa tahu bahwa paus hidup di air. Konsep ini bisa terlalu luas dan menganggap paus adalah ikan. Dengan demikian, perlu disajikan contoh ikan dan yang bukan ikan yang hidup di laut. Yang kedua yaitu gunakan beragam contoh. Memperbanyak contoh-contoh konsep memiliki efek tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut, akan tetapi juga memperjelas definisi dari konsep. Contohnya adalah menambahkan contoh-contoh dari hewan-hewan mamalia. Lalu yang ketiga yaitu sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun sebaliknya, sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Sebagai contoh, yaitu objek dalam lingkaran adalah segitiga, yang mana ini masuk ke dalam contoh. Dan objek di luar lingkaran bukan segitiga, itu masuk ke dalam non-contoh.
Masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu prasyarat belajar konsep. Yang pertama yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Gagne dan Briggs dalam Fleming dan Levy pada tahun 1981 menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Dan yang kedua yaitu fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki oleh pembelajar. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar bisa benar dan bisa juga salah. Maka dari itu, dalam pembelajaran, sajikan contoh-contoh familiar atau yang tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Bimbing pembelajar secara perlahan-lahan memahami konsep tersebut dengan cara mengenali karakteristik atribut-atribut contoh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.